Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita berkumpul untuk membahas apa yang ada di rapat pendidikan kita, utamanya tentang meningkatkan kualitas pembelajaran yang perlu kita tingkatkan. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita lihat dulu visi misi pada sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Kita akan menekankan pada cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global ini. Di rapat pendidikan, ternyata masih banyak poin-poin yang kita tingkatkan. Walaupun semuanya baik, berwarna hijau, namun ternyata masih dapat penurunan, baik itu di literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, kesetaraan gender, dan peningkatan kompetensi guru dan karakter. Di sini yang akan kita intervensi yaitu tentang kualitas pembelajarannya. Bapak Ibu guru, mari kita lihat rapat pendidikan SD Ngelandengan. Terlihat terjadi penurunan pada kualitas pembelajaran. Sekarang dari 81,53 turun 4,29 menjadi 77,24. Sekarang mari bersama berdiskusi bagaimana cara atau upaya-upaya yang dapat kita lakukan menjadi rekomendasi kegiatan untuk peningkatan pembelajaran bagi siswa kita semua. Anjuran, kita lihat anjurannya. Yang pertama yaitu satuan pendidikan melihat refleksi atau mendukung kualitas pembelajarannya. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan teknik yang benar. Pada bos reguler kita lihat yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi kualitas pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pembelajaran di semua mata pelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan peserta didik. Sedangkan seperti itu, usulan dan masukannya apa yang harus kita lakukan? Apa kita perlu mengadakan webinar? Apa kita perlu mengadakan IHT untuk peningkatan kualitas guru ini yang kita tekankan pada kualitas pembelajaran ada atau ini Pak Nono jadi sebaiknya bagaimana? Sifatnya cerdas, berkarakter, dan bersaing di sekolah kita. Itu nanti kalau dikorelasikan dengan praktik kinerja yang akan kita lakukan dengan indikator untuk menjadi fokus kita itu yang ketiga kemarin perhatian dan kepedulian. Kemudian kita ngambilnya kan karakteristik dan cara belajar. Jadi ini nyambung ke G0, terus kemudian nanti kita orientasinya ke memahami kebutuhan dan berusaha, yaitu melayani peserta didik sesuai hasil asesmen pada awal. Kemudian kalau ditanjak menjadi upaya yang mungkin nanti kita akan menerapkan pembelajaran yang nanti kita bisa maksimalkan dari apa yang sudah kita punya, apa yang sudah pernah diterapkan. Seperti kemarin kita pernah menerapkan metode PBL,
nanti ada yang lain, mungkin itu juga bisa jadi jalan untuk nanti kita bersama-sama. Mungkin kalau kita pada metode PBL, oh ternyata nggak sesuai dengan anak si bangsa E, karena mungkin kebutuhannya kan beda. Terus kalau dicampur PBL itu kemarin ditambah dengan pendekatan TRL, teaching and the right level. Tapi kendalanya itu gurunya harus aktif atau lebih di level 1 untuk anak yang mungkin kurang, terus yang sedang level 2 itu dengan materi yang sama. Ya, tapi levelnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi sekali kita melakukan metode satu itu, tapi kita bisa menggunakan pendekatan DART itu yang sudah berjalan sampai saat ini dan banyak berhasil juga. Dan mungkin dari Pak Ramadan kemarin kan sudah menerapkan sama Bu Diki. Nanti bisa sharing nanti maksudnya hasil dari setelah menerapkan itu bagaimana? Apakah cocok jika diterapkan di kelasnya? Terus nanti kalau diterapkan di semua mapel apakah bisa? Kalau enggak itu yang mana kita kan bisa lanjutkan di kegiatan kombel. Sayangnya kombel kita kan mati. Kalau nggak mati ya itu harus kita belum mengaktifkan dari karena kita mesti melakukan tapi kita harapkan nanti pembelajaran tetap kita itu yang di pembelajarannya. Kemudian yang di bersaing yoga, alhamdulillah anak-anak kan juga sudah dimodali sekolah dengan produk. Anak-anak juga sudah pandai dalam mengoperasikan apa, alhamdulillah juga bisa jalan dan tanpa disengaja ya Pak, kita tahu bahwa anak tuh bisa main game online. Dan game online itu tidak hanya game yang hanya untuk permainan saja, tetapi juga mendidik anak juga dan itu ada banyak sekali yang kita tuh sebenarnya nggak tahu. Setelah kita belum Pak dari mana ini di sini tahunya dari anak-anak malah kita gitu. Itu juga, tapi nanti kita juga harus ada arahan supaya nanti anak kadang kalau sudah pintar dengan itu nantinya nggak fokus sama materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian kalau pengembangan karakter itu dari upacara pendidikan mungkin anak-anak sudah mulai tahu ya di hikmat ketika kita sudah selesai kemarin senam, anak-anak kan menyanyikan lagu Indonesia Raya dari awal, berarti sudah menjadi kalau harus siap. Alhamdulillah anak sudah tahu dengar atau mendengar atau menyanyikan lagu itu sebenarnya sempurna, apalagi itu kebangsaan negara kita gitu. Terus yang lain mungkin keterlibatan orang tua tetap kita harus jalin, jadi tidak cuma di WA. Mungkin yang kemarin kita sudah pernah lakukan dan sekali mungkin kita akan lakukan lagi, tapi lebih ke orang tua untuk pembagian kepada anak, utamanya dari kecil. Saya sebelum ujian juga itu sudah mendatangkan apel, kita belum tahu ujiannya apa enggak. Agar tidak ujian memang anak harus dipersiapkan siap. Kemudian orang dipersiapkan agar nanti keteteran dengan untuk mungkin ada masukan tapi pilih menggunakan metode pembelajaran interaktif ya kan metode kita memang harus di kelas memang harus lebih aktif Bu. Jadi anak-anak kita paksa, kita ajak agar mereka tuh bisa interaktif. Seperti kemarin saya membuat ada materi debat,
kalau kita hanya menerangkan debat itu apa, terus apa namanya, hanya itu saja, terus soal-soal tentang debat, terus memberikan pendapat, tapi anak-anak nggak nyoba sendiri, itu kayaknya nggak ada pengalaman sendiri gitu anak. Jadi saya buat kelompok walaupun anaknya 4 saja, saya coba lawankan tim oposisi sama tim satunya lagi, mereka bagaimana cara debat yang baik, cara berpendapat antara, terus memberikan balasan pendapat yang baik bagaimana. Nah itu akan mereka tahu, oh gini cara bicaranya, oh begini cara memberikan pendapat yang baik. Terus presentasi juga, mungkin ketika habis mengerjakan LKPD itu anak-anak kalau bisa diminta ke depan menjelaskan apa itu presentasi. Misalnya kelas 9, kelas 1 tentang misalnya membuat bangun datar ya, anak-anak ke depan, jadi gak hanya dinilai tapi anak-anak disuruh menjelaskan ini gambar rumah dari apa saja gambarnya, tapi anak-anak juga diajari cara bicaranya. Selamat pagi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bangun datar yang saya bangun di sini, ada apa saja, ditanyain kita sambil mengatur juga kan itu. Soalnya kalau anak diam saja, kayak kalau kita diam saja anak-anak juga diam. Jadi emang kita mengajak, terus apa ya, memberi apa namanya, Berarti ini anak belajar mempresentasikan, mendeskripsikan dan menganalisa dari global, peneliti, misalnya teman-teman sensitif dan dia gitu. Jadi kalau praktek itu ya harus kelas tinggi, tapi kelas rendah anak-anak juga diajari untuk belajar berbicara di depan biar lebih interaktif, biar bisa lebih bicaranya tentang materi-materi itu lebih lengkap lagi. Tapi walaupun dengan bahasa yang Sendiri ya, sudah ada yang juga pelatih itu kan termasuk Islam jiwa termasuk final kan, untuk anak dan berbicara. Tidak semua orang itu bisa dan maka kita latih untuk mempersiapkan generasi kita, generasi kurus ya. Berpikir lagi kita tinggalkan metode-metode yang lama. Kalau sama dulu ceramah dulu duduk kayak tugas, sebelumnya jalan HP itu sudah tidak berarti seperti itu lagi. Kita aktif. Berkarakternya diambil dari mana? Anak-anak pas waktu presentasi itu disuruh mengucapkan salam. Jadinya anak-anak terbiasa, oh kalau waktu di depan kita mengucapkan salam dulu atau selamat pagi, terus mengajak audiens untuk lebih sopan, lebih itu karakternya saya tidak setuju. Untuk kelas 3 fase B ini dari awal memang saya terapkan taraf yang teaching level itu. Hasilnya memang lumayan signifikan karena beberapa siswa saya kan ada, saya katakan itu level 1, 2, 3. Pengaruhnya ini daya saing mereka sangat tinggi, terutama di level 2 dan 3, di level 2 dan 1. Kalau di level 3 mereka bersaing dengan temannya, antara Seril, Nisa, sama Sini. Mereka agak saing juga. Untuk perkembangan saat ini, untuk Izam akhir-akhir ini semangatnya luar biasa. Mungkin karena motivasi juga, saya sering kasih motivasi juga. Untuk nilainya juga lumayan. Untuk karakter ya memang baru sedikit-sedikit kita benahi dari ucapan, dari perkataan. Tapi memang yang saya bangun dan yang saya tekankan itu pendekatan personalnya. Saya cari apa namanya, dia itu pengen ngomong apa, kalau setiap masalah di rumah sebisa mungkin ceritakan sama dirinya. Jadi sedikit demi sedikit sesuatu. Dan hubungan orang tua dengan orang tua juga saya bagi terus untuk perkembangan. Ya, terima kasih. Untuk karakter hampir tiap hari
di hari Selasa, Rabu, Kamis kan biasanya sebelum pelaksanaan pembelajaran itu ada doa. Nah sebelum doa biasanya diberikan petua-petua baik dari guru-guru yang lain maupun saya tentang pengalaman seperti yang dari terus cara menguap juga. Anak-anak sering kita sering beritahu hal-hal sederhana yang memang perlu kita laksanakan dan kesopanan ini harus diterapkan oleh anak-anak tersebut. Nah itu hampir tiap minggu itu pasti ada nasihat-nasihat dari bapak ibu guru. Penilaian awal ya, sendiri terus mau melangkah kita tahun 19 kan sudah masuk penilaian awal. Tapi persiapan anak untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan untuk diprogramkan juga. Sekarang kita sudah ketahui, kira-kira kita rumuskan kendala apa yang harus kita tingkatkan untuk Bapak Ibu guru ya, supaya pelajaran ini dapat lebih baik lagi dan panjenengan lebih kompeten. Monggo masukannya kira-kira apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita bisa, saya mengetahui kalau Bapak Ibu sering melakukan itu dengan teman ya. Nah, kurang paham, tanya guru yang lain yang kita itu bagus memandu ya, jadinya sama dia ya, dengan tugas budaya itu perlu kita sharing-sharing. Tapi kan kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas kita, supaya nanti kita mempunyai mindset yang sama bagaimana. Contoh masukannya betul. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tapi sudah bagus semula. Dengan menggunakan berbagai macam metode, agar juga kembali dari anak-anak tidak bagus. Dan kualitasnya dan nilainya tadi ya, nilai ini bisa naik apa itu? Suka lebih dari ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada itu peningkatan GTK ya. Apa namanya? Solusinya hebat. GTK. Jadi bolehkah mengundang narasumber itu agar kita meningkatkan pembelajaran interaktif? Boleh. Ada dananya ya Pak ya. Iya. Kita bisa. Narasumbernya bukan dari. Iya. Itu yang sulit. Iya. Langsung dari luar, dari bulan SMP nggak bisa ya SMA. Dari Kementerian Agama dan Madrasah dosen boleh. Oh lain departemen gitu. Iya lain departemen. Intinya yang selain yang di bawah naungan Dinas PDP. yang di bawah naungan dinas ini tuh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten Kudus. Kalau SD SMP kan masih Satu rumah. Kalau yang SMA itu kan provinsi. Kalau kemenatan ya Pak, kalau madrasah kan dari kan itu kalau di luar instansi itu Bu. Ada yang punya teman ilmi biasanya dan dosen Dosennya ketika dan pembelajaran interaktif. Mungkin ada suatu metode apa yang kita belum kita ketahui. Misalnya nggak perlu dana kan nggak apa-apa kan, nggak harus didana. Misalnya kita Ya itu tadi saya pengen Lagi ini. baik. Misalkan kita nyari kan milih PBL, tapi kan tidak semua
Bapak Ibu guru tahu Betul. alasannya PR. Di situ kita kupas dulu, nanti terus kemudian mungkin di hari kedua kita musyawarah. Dalam musyawarahnya itu ada yang jadi guru dan kita yang jadi murid. Ya, nanti role playing. Nanti kalau sudah kan ada refleksi dari penerapan PDL itu. Terus nanti tahapan berikutnya kita terapkan di kelas. Nanti ada Bapak Ibu guru yang menjadi observer. Tapi kira-kira ini teman-teman yang menguasai siapa PBL? Metode berdiri dan menguasai ya. Ini Pak Dan kemarin kan juga waktu enggak betul sertifikasi PPG kan sama itu masalah penerapannya sama karena itu sudah dianggap metode yang aktif gitu. Jadi ada anak bermain peran, ada yang diskusi, ada yang presentasi, ada yang anak nanti menghasilkan karya melalui LKPD sesuai dengan level sesuai dengan belajar masing-masing. Berarti kan kita sudah punya sumber daya manusia ya, maka kita mikir jauh-jauh sehingga berguna. Kalau teman kita sendiri aja, nanti kita tinggal menyusun jadwalnya, kita masukkan dalam komunitas belajar tidak lanjut kita. Ya. Ini saya biar nanti tidak ya saya tentukan aja nanti pertama Bu Dewi yang menjadi narasumbernya karena bagaimana beliau adalah senior dari penggerak yang pertama diputus. Nah, yang kedua Pak John, Bu Titik, Bu Dewi, walaupun tapi dia aktif dalam channel YouTube, jadi dia belajarnya lewat online. Kalau Bu Dewi bisa berarti sering tahu dulu karena dia aktif di YouTube atau apa itu lah sudah bagus. Kita tentukan untuk kira-kira ini apa Mbak Ibu kita lanjutkan ini untuk membicarakan masalah kebijakan. Ini aja ya, kalau saya ini saran ya Bu ya. Ini kan waktu tanggal 3, 4, 5 ini kan kalau guru masuk, murid tidak libur, kita manfaatkan daripada di sekolah itu belum ada kegiatan. Mungkin seperti itu. Sekitar tanggal bisa sampai tanggal 5. Itu bisa kita putuskan nanti untuk menindaklanjuti dari dulunya nilai potensi Mbak. Kualitas pembelajaran yang menurun, kita akan mengadakan namanya apa sih deh? Aktivitas belajar ya. Mewujudkan aktivitas belajar dengan materi metode pembelajaran alternatif itu karena salah ya Mbak ya PPL ya. Yang bisa akan laksanakan saat anak-anak libur sekolah, gurunya meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Itu nanti akan kita tidak lanjuti setiap sesinya selesai kita cek, sesi selesai kita cek sampai terjun di anak. Nanti kita memang perlu dari keaktifan dari Bapak Ibu guru semua. Nanti tidak ada, kita tidak usah sekolah kita untuk menerima masukan dari teman, ya. Karena kita ingin maju, mau dikritik itu berarti orang ingin maju. Kalau nggak mau dikritik itu rasa maju. Dan bahwa paling tinggal pada akan tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila dalam kegiatan ini banyak kata-kata yang tidak menyenangkan, ya mohon maaf. Namanya harapan saya ini bisa terlaksana dengan baik dan nanti dapat meningkat kualitas pembelajaran kita. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.